Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1092 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para O-player. Saat ini semua mata kaki para O-player sedang tertuju pada pertarungan Luffy dan Zoro di Pulau Egghead. Sampai-sampai si nomor 4 Sanji hampir terlupakan. Ngomong-ngomong mengenai si nomor 4, sudah lama kita tak membahas fakta menarik mengenai Sanji. Sanji merupakan anak keempat dari keluarga Vinsmoke, di mana dia saat ini sedang mengalami proses de-judgeification. Apa maksud dari istilah membagongkan itu? Yap, Sanji saat ini sedang berproses untuk menjadi sosok yang berkebalikan dari apa yang ayahnya, Vinsmoke Judge, katakan dan pikirkan mengenai Sanji. Dengan kata lain, Sanji sedang mengalami proses perubahan yang katanya adalah produk gagal menjadi produk nomor wahidnya dari Judge. Hal ini dapat ditarik kesimpulan dari power up yang didapatkan oleh Sanji hingga saat ini. Berbicara mengenai power up milik Sanji, secara khusus kita akan membahas mengenai perubahan warna api yang dihasilkan dari tubuh Sanji. Pada hal itu sangat berhubungan dengan perkembangan personal dan juga emosi dari diri si nomor 4, Sanji. Power up pertama milik Sanji adalah Double Jump. Sanji mampu menghasilkan api berwarna merah di area sikilnya, di mana warna api tersebut sama dengan tema warna yang dimiliki oleh Ichiji. Ichiji memiliki warna rambut berwarna merah, jubah merah, dan kekuatannya juga berhubungan dengan warna merah. Nama Ichiji juga dapat diartikan sebagai Common Fig, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti buah tin, di mana buah tersebut dapat merepresentasikan sebagai sifat ketidakberhargaan. Itu artinya meskipun saat ini Sanji dalam artian saat tendangannya memiliki api berwarna merah, meskipun dia memiliki kekuatan, namun hal itu masih hal yang belum bisa dikatakan membagongkan. Meskipun begitu, jangan lupakan jika kekuatan dari Sanji tersebut didapatkan dari hasrat alias tekad miliknya. Ketika bertarung melawan Queen sempat bertanya apakah Sanji adalah seorang cyborg, karena api pada kakinya pasti menggunakan sebuah mesin untuk bisa dinyalakan. Namun Sanji membantahnya karena dia manusia tulen dan menganggap panas yang dihasilkan dari hasratnya lebih panas jika dibandingkan dengan suhu dari sebuah api. Sanji menyatakan dia adalah manusia biasa, persis seperti representasi dari istilah Ichiji. Namun, dalam waktu yang bersamaan, hasratnya memberinya kekuatan, dan hal ini adalah tahap awal dari proses de-judgeification. Yap, Double Jump. Double merupakan nama dari sosok iblis. Dalam ajaran Kristen, sesosok malaikat bernama Lucifer diceritakan telah membangkang kepada Tuhannya. Dia lalu diusir dari surga dan dikeluarkan dari golongan malaikat. Dia tak lagi menggunakan nama malaikat dan berubah menjadi Satan. Terdengar familiar bukan? Yap. Secara ironis, sosok bocil FF yang membangkang kepada ayahnya dan memilih untuk terus melanjutkan hasratnya untuk memasak. Dia diusir keluar dari kerajaan Germo 66 sekaligus dikeluarkan dari keluarganya dan tak lagi menggunakan nama Vinsmoke dalam namanya. Iblis dikenal sebagai penggoda manusia ke dalam jalan kesesatan, dan Sanji adalah pendosa sejati, pendosa dalam pikirannya alias si mesum. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Power up Sanji yang kedua adalah Ifrit Jump. Dia mampu membuat nyala api pada sikilnya dengan api berwarna biru, warna yang sama seperti milik kakak keduanya yaitu Biji. Niji memiliki rambut berwarna biru. Dia memiliki jubah dengan tema biru dan kekuatan yang berhubungan dengan warna biru. Niji dapat diartikan juga sebagai pelangi, di mana dalam mitologi Jepang, pelangi dapat diibaratkan sebagai jembatan yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia tempat para dewa berada, di mana pelangi juga dapat diibaratkan sebagai simbol harapan, sama seperti Gear 5 milik Luffy. Dalam kasus ini, setelah Sanji berhasil membangkitkan kekuatan Germonya, dia mengalami konflik batin saat bertarung melawan Queen. Sanji berdebat dengan dirinya sendiri, versi mana dari dirinya yang dapat melayani Luffy dengan lebih baik, sosok manusia biasa yang lemah terhadap wanita, atau sebagai sosok pejuang sains yang tak memiliki emosi dan berdarah dingin, namun dapat menghancurkan musuh seperti Queen sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Luffy. Akhirnya Sanji mengambil keputusan. Dia memilih untuk menerima apa yang terjadi pada dirinya, dan sampailah dia ke fase de-judgeification yang kedua dengan menghancurkan kaleng Kongguan Red Suit miliknya, yang artinya Sanji benar-benar secara resmi telah meninggalkan keluarga
Kerma dan merelakan kemampuan menghilangnya yang dapat dia gunakan untuk perbuatan mesumnya. Di mana akhirnya pilihan Sanji malah membawanya menjadi berada di antara keduanya. Dengan semua itu, Sanji mampu menciptakan teknik api berwarna biru yang dia namakan Ifrit Jambe. Ifrit merupakan nama dari salah satu jin alias setan dalam ajaran Islam. Ifrit diciptakan oleh Allah dari api, dan dia diberikan akal pikiran sama seperti manusia, sehingga bisa memilih untuk menjadi baik ataupun jahat. Yap, terdengar mirip seperti Sanji bukan? Yang memiliki dua pilihan untuk menjadi baik ataupun menjadi jahat. Nah, jika kita mengacu pada urutan warna dari anak laki-laki keluarga Vinsmoke, maka warna selanjutnya adalah kuning, yang merupakan Sanji itu sendiri. Warna kuning melambangkan kesuksesan dan kepositifan. Perubahan warna dari kekuatan Sanji yang berawal dari merah milik Ichiji, yang juga dapat disimbolkan sebagai ketidakberhargaan, lalu berubah menjadi biru milik Niji, yang juga dapat disimbolkan menjadi harapan. Dan terakhir berubah menjadi kuning, yang berarti kesuksesan. Dimana akan secara utuh sukses melepaskan Sanji dari bayang-bayang keluarga Germonya. Kalian pasti sadar jika teknik tendangan api milik Sanji namanya diambil dari ajaran suatu agama. Diablo, sang iblis alias Satan, diambil dari ajaran agama Kristen, yang merupakan agama dengan penganut terbanyak pertama di dunia. Lalu Ifrit diambil dari agama Islam, yang merupakan agama dengan penganut terbanyak kedua di dunia. Selanjutnya, agama dengan penganut terbanyak ketiga di dunia adalah agama Hindu. Sehingga, nama power up Sanji yang terakhir akan ada hubungannya dengan ajaran Hindu. Dalam ajaran Hindu terdapat satu dewa yang berhubungan dengan api, yaitu Agni. Agni adalah dewa api, di mana dipercaya sebagai mediator antara manusia dan juga dewa, yang membawa permintaan dari dunia manusia ke dunia para dewa. Agni juga melambangkan perubahan, pensucian, dan juga api dalam aspek kreasi dan juga aspek destruktifnya. Selain itu, Agni juga memiliki koneksi dengan Surya, dewa matahari dalam ajaran Hindu, di mana api diibaratkan sebagai salah satu bagian energi yang dimiliki oleh matahari. Nah, kita sudah mendapatkan nama dari teknik terakhir milik Sanji. Namun apakah api milik Sanji nantinya dalam teknik Agni Jambe akan berwarna kuning? Ingat, meskipun Sanji identik dengan warna kuning, namun sebenarnya Red Suit yang didesain untuk Sanji memiliki warna hitam. Yap, jika kita mengikuti pola dari warna-warna sebelumnya, maka api yang dikeluarkan oleh Sanji dalam teknik Agni Jambe akan berwarna hitam. Bagaimana cara Sanji bisa menghasilkan api berwarna hitam? Satu-satunya cara yaitu dengan melapisi tendangannya dengan Advance Hausoku Haki. Apakah Sanji mempunyai kemungkinan untuk memiliki Haki Raja? Dalam beberapa video teori sebelum-sebelumnya, Mimin sudah pernah menjelaskannya secara gamblang, di mana Sanji memiliki tekad dan bakat untuk menguasai Haki Raja. Lalu, kapan momen Sanji membangkitkan Haki Rajanya? Ketika bajak laut topi jerami berada di Pulau Elbaf. Elbaf dikenal sebagai pulau dari para kesatria. Elbaf juga merupakan salah satu pulau yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia, dan juga tempat yang sudah ada sejak abad kekosongan, sama seperti Skypiea dan Wano Kuni. Jika di Skypiea terdapat mantra yang merupakan Kenbunsoku Haki, lalu di Wano Kuni terdapat Ryuo yang merupakan armamen Haki. Apa mungkin jika di Elbaf terdapat nama lain dari Hausoku Haki? Di mana bisa saja Sang Spoon memaksimalkan Haki Rajanya setelah bertapa 40 hari 40 malam di Pulau Elbaf bersama dengan para raksasa yang menguasai Haki Raja. Sehingga akan sangat menarik kok. Luffy dan Zoro akan bisa memaksimalkan potensi dari Haki Raja miliknya. Sedangkan di Elbaf, Sanji akan membangkitkan Haki Rajanya, di mana kekuatan trio monster SHP akan menjadi sangat membagongkan. Jika benar Sanji mampu menghasilkan api hitam, maka hal itu akan selaras dengan julukan Sanji, yaitu si kaki hitam. Dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gasken! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jelas nakama, itulah video mengenai power up Sanji yang akan didapatkan di Pulau Elbaf. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!